Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Mapel Fisika ingin menyampaikan materi berjudul keterbatasan energi dan dampaknya bagi manusia. Perkenalkan kelompok kami. Perkenalkan nama saya Nala Rulatul Aini. Perkenalkan nama saya Marta Safatul Najwa absen 18. Perkenalkan nama saya Helwa Absari Maulika absen 11. Perkenalkan nama saya Farid Hasan absen 12. Perkenalkan nama saya Riris Ernayanti absen 11. Perkenalkan nama saya Mufidah Panjura Dewi absen 21. Selamat menonton. Assalamualaikum. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi mengenai sumber energi dan penggunaannya. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Sedangkan sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama, jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya. Yang pertama ada sumber energi terbarukan. Teman-teman tahu nggak? Energi terbarukan adalah sumber energi yang bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya bisa dengan cepat dan mudah didapat. Kelebihannya tidak mencemari lingkungan kita. Contohnya seperti energi matahari atau surya, energi panas bumi, angin, dan air. Yang kedua, ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau tidak terbarukan. Energi ini tidak bisa diperbarui karena keterbatasan dalam bahannya, yaitu antara lain ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pemanfaatan sumber energi. Teman-teman menggunakan sumber energi untuk apa saja ya kira-kira? Secara umum sebagai berikut. Yang pertama, untuk keperluan industri. Sumber energi industri yang biasa kita gunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Selain itu, untuk industri kecil, kita biasanya memanfaatkan energi kayu untuk bahan bakar. Yang kedua, untuk keperluan rumah tangga. Teman-teman biasanya menggunakan energi untuk apa sih? Sepertinya untuk energi rumah tangga kita memerlukan energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga, untuk keperluan transportasi. Keperluan transportasi ini menggunakan banyak energi tak terbarukan karena bahan bakar kita atau bahan bakar kendaraan kita di Indonesia ini masih didominasi minyak atau BBM. Penggunaan BBM ini menimbulkan pencemaran udara. Yang terakhir, kita membutuhkan energi untuk keperluan komersial seperti pada sektor perhotelan, rumah sakit, atau rumah makan, diantaranya seperti listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Kemudian ada energi fosil. Bahan bakar fosil terbentuk jutaan tahun yang lalu ketika tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya sudah mati dan tumbuh di bawah bumi. Sebagian besar energi fosil, utamanya manusia, lebih terfokus pada penggunaan bahan bakar fosil seperti menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Terdiri dari 3 jenis energi fosil. Antara lain, yang pertama adalah minyak bumi, merupakan cairan kental berwarna coklat gelap dan kehijauan yang mudah terbakar. Terdapat di lokasi sumber minyak melalui proses studi geologi, analisis sedimen, karakter, serta struktur sumber. Bahan bakar tersebut digunakan untuk memproduksi berbagai materi yang dibutuhkan manusia. Ada jenis bahan bakar minyak di Indonesia: minyak tanah rumah tangga, minyak tanah industri, Pertamax, biosolar, premium solar, dan sebagainya. Selanjutnya ada batu bara. Batu bara adalah batuan yang dapat dibakar karena terbentuk dari endapan organik sisa tumbuhan yang kemudian dibentuk dengan proses pembatu baraan. Nah, unsur-unsur kimia yang terdapat dalam batu bara ini adalah hidrogen, oksigen, dan karbon. Batu bara merupakan bahan bakar yang bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Juga bisa digunakan dalam teknik peleburan logam dan industri.
Yang terakhir yaitu gas alam. Gas alam adalah metana, yang bisa kita sebut dengan gas rawa. Gas alam biasanya ditemukan di bawah tanah bersama minyak bumi dan batu bara. Tetapi kadang-kadang terjadi dengan itu dan dipompa melalui pipa. Setelah dipompa keluar, kemudian diangkat ke tempat penyimpanan dan juga bisa untuk keperluan rumah tangga. Beberapa tahun mendatang, penggunaan energi yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya masalah kekurangan sumber energi atau krisis energi. Populasi manusia yang terus bertambah mengakibatkan permintaan terhadap energi semakin meningkat. Manusia akan dihadapkan pada situasi semakin menipisnya cadangan sumber energi fosil dan meningkatnya kekurangan lingkungan yang terjadi akibat penggunaan energi fosil. Akhir-akhir ini juga telah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia yang signifikan, merupakan gejala-gejala yang muncul menuju krisis energi dan bahan bakar. Oleh karena itu, ketersediaan cadangan sumber energi tak terbarukan membuat masalah serius jika dari sekarang kita tidak memanfaatkan secara optimal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang solusi terhadap keterbatasan energi, krisis energi dan berbagai pencemaran yang berdampak sangat negatif. Secara umum, solusi untuk mengatasi permasalahan akibat keterbatasan energi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah penghematan energi. Melakukan penghematan energi dengan efisiensi, menggunakan energi, menggunakan konsumsi, dan mengubah kebiasaan untuk mengurangi biaya dan dampak lingkungan. Contohnya yang pertama yaitu menggunakan lampu hemat energi, penerangan alami pada siang hari, dan alat rumah tangga yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah membiasakan diri menggunakan listrik secara efisien dan mematikan perangkat yang tidak digunakan. Yang ketiga adalah mengefisienkan energi di tempat umum dan mendesain bangunan hemat energi. Selanjutnya adalah materi pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Yang pertama, biomasa. Biomasa yaitu bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis baik berupa produk ataupun buangan. Contohnya yaitu tanaman, rumput, pohon, dan limbah pertanian. Yang kedua ada biofuel. Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan yang berupa bahan bakar padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik. Yang ketiga ada panas bumi. Panas bumi, energi panas bumi atau geotermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal atau panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikembangkan selain di atas antara lain ada tenaga air, tenaga angin, tenaga nuklir, tenaga surya, gelombang laut, pasang surut air laut, hidrogen, serta energi panas laut. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you, bye-bye!